Ingat nggak beberapa tahun lalu atau bahkan setiap mau pemilu pasti ada beberapa tokoh, ya, terutama ini yang saya soroti adalah kiai, untuk mengatakan atau melarang protes gitu ya. Biasanya orang dengan demo itu ya, ketika demo besar-besaran. Nah, terus dia mencoba mencari dalil dari kita para tokoh terdahulu. Ya saya nggak ngerti, tapi begini logika saya. Kitab yang ditulis oleh ulama terdahulu itu pada zaman apa hidupnya? Kitab itu pada zaman apa? Sehingga tidak relevan lagi kalau dipakai untuk zaman sekarang. Maksudnya ini soal demo protes ya, yang katanya itu dilarang gitu loh. Dalam Islam itu dilarang. Bagi saya selama itu tidak merusak, selama tidak anarkis, boleh menyampaikan pendapat, itu adalah hak rakyat. Apa bedanya pada saat kitab itu ditulis oleh para ulama ya, yang terdahulu, yang dia jadikan rujukan itu kan masa pemerintahannya kan beda kan. Tidak seperti ini. Sekarang ini eranya kan demokrasi. Negara kita ini secara konsensus sudah mengambil demokrasi Pancasila. Ya, demokrasi Pancasila. Unsurnya ya jelas-jelas unsurnya salah satunya adalah suara rakyat gitu loh. Salah satu unsurnya. Prinsip demokrasi Pancasila itu kan kedaulatan gitu ya. Kedaulatan rakyat. Di antaranya menyuarakan, kalau dia merasa haknya tidak terpenuhi ya dia harus menyuarakan haknya itu. Lah wong haknya saja dia sulit dapatkan, bagaimana dia tidak berdemo gitu loh. Ya memang demokrasi yang kita anut ini tidak seperti ala barat yang free fight ya, liberalisme itu bukan. Kita ini yang demokrasi ala Pancasila. Cuman prinsip-prinsip dasarnya ya kan sudah kita sepakati gitu loh. Kenapa orang tidak boleh menyuarakan haknya mereka? Itu orang berdemo itu kan ada masalah, merasa haknya tidak tersampaikan gitu loh. Nah, walaupun kita menggunakan prinsip-prinsip yang Islam, ya tentu saja harus dikondisikan dengan kondisi secara konstitusi Pancasila ini. Ya. Bagaimana mungkin kita menyuarakan keadilan tidak boleh? Boleh, saya yakin itu boleh. Coba semua ulama dikumpulkan, dibahas dengan benar. Yang nggak boleh itu anarkistis gitu loh. Jadi kalau ada orang menyuarakan rakyat, jangan dilecehkan, jangan bully, justru malah mereka dibully. Dia sedang berjuang untuk anak cucunya, untuk semua lapisan masyarakat. Ya memang efeknya boleh demo itu semua kelompok berdemo gitu loh. Nah, kalau pada era ini, rezim ini kan seolah-olah tidak diperhatikan tuh suara, walaupun kadang tidak efektif. Tapi minimal kalau orang menyuarakan gitu loh. Nah, bagaimana orang tidak berdemo? Prinsip demokrasi 4 ya. Ada misalnya ada legislatif itu ya, yudikatif ya. Terus eksekutifnya, terus pers sebagai kontrol masyarakat. Nah, masyarakat ini harus punya kontrol kalau demokrasi itu. Kenapa nggak boleh? Gitu loh. Boleh menyuarakan. Itu haknya mereka menyuarakan. Ya coba kalau anggota dewan itu dia hanya mementingkan dirinya, tidak menyuarakan aspirasi rakyat, apa mau diam saja? Kalau diam saja ngomong satu persatu itu tidak akan didengar. Mau nggak mau ngomongnya rame-rame saja tidak didengar gitu loh. Itu ya memang beresiko orang beramai-ramai itu, resiko mengganggu ketertiban. Tapi kan ya diatur lah biar tidak mengganggu gitu. Gimana caranya?
Wong itu haknya kok. Usin kan nggak mau kan? Ya mau nggak mau mereka berduyun-duyun gitu loh. Kalau melihat sesuatu yang dolim, terus haknya terampas, bagaimana dia diem saja? Nggak mungkin tuh. Gimana itu? Oh itu nuraninya. Ya harus ditampung gitu loh. Lu bagaimana kalau yudikatifnya? Coba aja lihat MK kemarin. MK, proses-proses peradilan di negeri kita. Bener nggak? Lalu nggak boleh diingatkan masyarakat, rakyat suruh diem saja, kan nggak mungkin kan. Nah itu contoh-contoh. Lalu dari kelompok apa, misalnya dari prinsip demokrasi, dari eksekutifnya apalagi kan, ramu tuh kan, eksekutifnya apa kerjasama kontrak 190 tahun misalnya, itu rempang itu, coba rakyat dikesampingkan, didahulukan perusahaan asing investor. Sesuai Pancasila nggak kan? Nggak. Masa suruh diem saja? Di situ ada hak rakyat yang kehidupannya terampas. Dalam Islam kan ambil pakai dalil yang lain dong. Bagaimana